Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stream channel Altisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Wes mantap, is the best. Kaisam doakan yang sehat-sehat ya, yang berkah-berkah Allah. Karena Kaisam banyak ini ya, banyak aduan ya dari pekerja migran ya. Banyak yang sakit cuy di rumah sakit Caiwan di sini yang 8 bulan. Ternyata dia kena radang otak cuy. Memorinya hilang semua gitu kan. Awalnya majikan masih nengokin terus, sekarang udah jarang ditengok ya. Barangkali kalian ada waktu gitu kan, silakan nengok ya. Mbaknya boleh makan apa aja. Karena dia di Taiwan deket ya, nanti Kaisam coba tengokin ya, karena Kaisam juga kan di Taiwan. Kita santai aja ya, kita bahas tentang persidangan fighting in public place. Jadi berkelahi di tempat umum. Ini kayak Tisam akan membahas dua kasusnya si Jackie Chan itu kan, yang akan masuk persidangan nantinya karena polisinya sudah menghubungi pelapor bahwa, kasusnya akan naik sidang. Nah, mungkin untuk Jackie bisa mendapatkan bocoran nih ya, karena hari ini pun bertepatan sidang, tadi jam 10 ya sidangnya dimulai, dia dapat gilirannya jam setengah 12. Yang tomboy sama feminim yang rumah majikannya digedung, inget nggak? Nah, itu udah masuk sidang juga, sudah keputusan ya, sudah inkrah ini. Nah, apa hukumannya? Apakah dibebaskan mereka berdua? Kalian ingat nggak yang tomboy sama sing fem nagih utang, terus dikeprok kepalanya, terus dia kabur, akhirnya dipokingin sama security? Nah, itu dia udah sidang ya. Santai ya cuy ya, kayak sambil santai. Kalian di rumah ada buah apa? Kayak sama pisang aja buahnya. Sambil yampui. Hmm, mantap, is the best. Ada ya orang tuh ya, Kaisam, Yampu itu apa? Yam itu kan minum Kaisam. Kaisam udah ketawa dulu. Pui itu kan gelas Kaisam. Masa kita minum gelas? Enggak ya coy. Jadi Yampu itu kalau bahasa kerennya tuh cheers gitu kan. Yampui gitu ya. Ini yampui nggak tahu artinya, nantinya minum gelas lagi. Ampun, ampun. Aduh, ada bae ya mama tua kaplak ini nanyanya. Oke, kita jadi bahas kasusnya siapa dulu? Oke ya, kita bahas tentang kasusnya Jackie Chan dulu. Ini ada nih ya laporan polisinya, ini mengatakan kepada terlapor bahwa nih dengerin ya, dia dia minta penjelasan ke Khayatisam. Maksudnya apa Khayatisam? Jadi polisi ini memberitahukan kepada pelapor cuy, bahwa akan menuntut si Jackie Chan ini ke pengadilan cuy. Nah, tapi nih, lihat. Apakah Anda akan bersedia menyelesaikan kasus ini? Jadi polisinya bertanya nih sama si pelapor ya yang ditendang Mrs. V-nya nih, "Apakah kamu siap untuk, menghadap Jackie Chan di pengadilan?" Ya kan ini kan bertanya ya. Ya kan jawabannya, "Yo siap, udah nanggung, kita udah ngelaporin." Bener nggak sih? Nah ya. Nah kalau misalkan ini naik persidangan, nah kata si polisinya tuh kayak gini cuy, ada beberapa kasus yang relatif kecil. Jika tidak ada alasan untuk pembelaan kecuali untuk mengaku bersalah, dan jika terdakwa memiliki latar belakang yang baik, ia dapat mengajukan permohonan kepada jaksa penuntut yang juga dikenal sebagai over no evidence bindover. Jadi si Jackie Chan ini bisa memohon kepada jaksa penuntut untuk, "Pak jaksa, saya minta dimaafkan karena background saya kemarin saya berperilaku baik, saya belum pernah melakukan tindakan kriminal." Nah itu, kalau misalkan si Jackie ini mengakui bersalah di depan hakim, terus tidak akan mengulangi lagi dengan background latar belakang dia ini tidak terlibat, case yang lain, nah kemungkinan si Jackie ini akan dimaafkan oleh hakim cuy. Tapi dengan syarat menandatangani, pengakuan bahwa dia melakukan, yaitu tadi, kekerasan kepada si pelapor tersebut. Jadi intinya, kalau Jackie ini mengaku
dan meminta maaf kepada jaksa penuntut, itu kemungkinan Jeki tetap dimaafkan dalam 1 tahun tidak boleh melakukan pelanggaran lagi. Nah itu ya. Nah di sini nih jelas nih, jika jaksa penuntut setuju dan pengadilan menyetujui, terdakwa hanya perlu mengakui kasus yang disiapkan oleh jaksa penuntut di pengadilan, mengakui kesalahannya dan menerima peringatan serta berjanji kepada pengadilan untuk menjaga perilaku yang baik. Tuh, kalau si jaksa ini mengabulkan nih si Jeki untuk maafnya si Jeki supaya tidak ditahan, tapi si Jeki ini juga harus menandatangani sebuah pengakuan bahwa dia melakukan salah, dia tidak akan mengulangi lagi dan diberi maaf. Itu cuy. Nah itu untuk kasus kalau Jeki ini tidak memiliki case yang lain. Jadi dari sini kesimpulannya udah jelas ya. Pastinya nantinya si Jeki ini akan tetap dibebaskan dengan syarat dia itu sudah mengakui, "Iya Pak Hakim, saya salah. Saya sudah menendang misvinya dia. Saya tidak akan melakukan kesalahan lagi." Nah dalam 1 tahun ini Jeki nggak boleh melakukan kesalahan lagi. Dan dia harus berperilaku baik. Nah, poinnya di sini cuy. Pasti orang-orang yang arogan, pasti orang-orang yang tidak takut dengan case ya atau kriminal, dia pasti, udah ketebak pastinya juga dibebasin, ya kan? Kenapa ribet amat sih kemarin sampai DPO? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita tidak boleh menjadi jumawa, di mana dia salah, dia sudah mengakui kepada hakim kalau dia bersalah. Itu poinnya. Poinnya adalah saat orang egois tidak mengakui bersalah, maka dia harus mengakui di depan hakim itu. Dan apa yang dilakukan sama termohon, ini sudah tepat. Dia dilakukan kekerasan, ya harus dia ini kriminal, dia masuknya ke polisi. Nah itu ya, itu kasusnya Jeki ya. Nah nanti akan dipersidangkan ini. Jeki siap-siap aja ya. Nah, oke, kita bahas tentang kasusnya Fem sama yang TB itu. Nah, hari ini mereka juga sudah bertemu tuh di depan hakim. Ada baik nih teman-teman kita ini sukanya bertengkar, berkelahi aja, malu-maluin aja ini kan. Akhirnya cuy, si pekerja migran ini, si TB sama si Fem, ini kan gara-garanya kalau kalian lupa ya, Kaisam ingatkan. Jadi si TB-nya ini nagih utang, tapi si Femnya ini merasa bahwa ini tuh bukan utang, dikasih gitu kan. Kenapa dituntut setelah putus ya kan? Akhirnya nagihlah ke rumah majikannya. Akhirnya dicegatlah di halte bus. Saat si Femnya ini mau liburan, akhirnya dicegat, bertengkarlah tuh di situ. Awalnya si Femnya itu dicekik kan. Terus karena dia mau membela diri, akhirnya dikepruklah itu jidat, trok. Dilaporkanlah tuh sama si security. Datanglah polisi. Si Femnya kabur, bukan kabur, dia minta perlindungan majikan. Majikannya datang lagi baru diringkus. Nah begitu. Nah sekarang itu kan waktu laporan polisi itu kan sudah BAP, sudah menjelaskan semuanya. Nah sekarang hari ini sidangnya cuy. Mereka ini sidang, di mana mereka ini si Femnya ini melakukan pembelaan. Saya itu bukan mau niat menyakiti, saya ngepruk itu si jidat itu untuk membela diri karena awalnya dia sendiri yang nyekek duluan. Itu di depan hakim ya cuy ya. Akhirnya mereka berdua ini di depan hakim nih cuy. Di depan hakim yang tadi itu tuh untuk memberikan keringanan kepada jaksa penuntut. Nah di situ berdua dia nih ngomong, kata hakimnya kayak gini, "Kalian berdua ya nggak boleh lagi nih dalam 1 tahun harus berperilaku baik." Ya kan? Kalau kalian bertengkar lagi nih, kalian udah masuk criminal case atau punya catatan kriminal. Dan itu artinya saat kalian punya catatan kriminal, kalian tidak bisa mencari majikan lagi. Nah itu poinnya. Hakim ini masih memaafkan dikarenakan baru kali ini mereka melakukan kesalahan secara hukum coy. Nah itu tadi, karena mereka berdua ini tidak ada yang terluka parah ya cuy ya, masih bisa berjalan juga.
Nah, akhirnya mereka mengakui itu, sama-sama mengakui bahwa mereka bersalah dan siap menandatangani perjanjian, peringatan, dan catatan berkelakuan baik selama 1 tahun ke depan. Kalau misalkan mereka melanggar, maka ya wis langsung diringkus. Oke? Nah begitu cuy. Akhirnya si Femnya ini disuruh tanda tangan. Kamu tanda tangan nih, kalau kamu keluar dari ruangan ini belum tanda tangan ini, langsung kamu diciduk polisi, ya kan. Akhirnya tanda tanganlah di situ tuh cuy. Nah akhirnya dia ngomong sama pengacara, "Pak pengacara, saya sudah selesai nih." Akhirnya tutup kasus ya cuy ya, tutup kasus, dimaafkan oleh hakim dan jangan sampai diulangi lagi, mereka masih masa uji coba 1 tahun ke depan. Pak, kalau misalkan saya cari majikan lagi, apakah visa saya masih turun?" Nah, itu tadi. Kalau kamu berperilaku baik selama 1 tahun, ya kamu masih bisa cari majikan. Di situ poinnya. Alhamdulillah kayak Tisam. Ya makanya kalian tuh jangan yayai. Masnya jadi ampuni sama hakim kan. Tapi kalau misalkan nih, dalam 1 tahun kamu melakukan pelanggaran lain, ya udah langsung kamu catatannya masuk ke kepolisian. Itu artinya visa kamu tidak akan bisa diproses lagi kalau dalam 1 tahun ini kalian melakukan pelanggaran. Nah itu cuy, kasus ditutupnya seperti itu ya. Nah begitupun dengan kasusnya si Jeki. Nah nanti ya. Nah ini pesannya kayak Tisam untuk Jeki ya. Ya sudahlah ya. Ibaratnya kalaupun kamu bebas, ya jangan jangan memancing keributan lagi, ya kan? Jangan memancing emosi orang lagi. Ya udah, ibaratnya kamu masih beruntung, visa kamu masih terselamatkan gitu kan. Untungnya dia nggak apa-apa ini ya, maksudnya nggak jadi masalah. Maksudnya tidak dalam keadaan yang parah gitu kan. Nah ini nih, untuk si Jaki the Gang ya kan, jangan ngompor-ngomporin juga, ya kan. Walaupun si Jaki ini masih selamat, Allah selamatkan. Bukan berarti untuk menjadi jumawa atau ngesok ke depannya. Ya, itu aja pesannya. Dan, pelapor tetap menang. Karena apa? Karena Jaki pada hari itu mengakui bahwa dia bersalah. Ya kan? Dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu poinnya. Oke? Ya. Jadi yang bersalah itu tidak harus masuk sel prodeo, tapi kita memberikan pendidikan bahwa apa yang kamu lakukan itu ya harus kamu pertanggungjawabkan di depan hakim. Ya kan? Kalau tidak demikian, maka tidak akan ada peringatan. Mereka semakin semena-mena. Ya nggak sih? Nah, buat kalian hati-hati tuh ya untuk melakukan fighting in public place. Nah, kira-kira kalian udah paham nggak nih persidangan gulet di tempat umum? Jadi kayak gitu ya cuy. Kalau kalian tidak punya rekor kejahatan yang lain, kalian pasti dimaafkan dulu. Asal 1 tahun ke depan kalian jangan melakukan kesalahan lagi. Oke, ih cie jadi pinter kalian ya. Yes, mantap is the best. Ini namanya experience is the best teacher ya. Dari pengalaman teman-teman kita jadi tahu tuh apa namanya kondisi persidangan. Iya nggak sih? Mantap. Oke, mungkin itu sharing guys sama hari ini dan feminim dan tomboy itu kasusnya sudah close ya cuy ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.